Teh lalu berpikir ulang, memastikan untuk tetap berpikir positif. J-Hope yang sama-sama kebingungan pun lalu mencoba untuk berpikir positif. J-Hope lalu bilang, "Sudahlah, jangan diperpanjang. Mungkin iya kali ada hewan yang menyukai payung ini supaya jatuh ke badanku. Sekarang, kepalaku sakit nih. Ku bantuin Jimin sana di dapur. Tapi jangan dimakanin ya, makan yang sudah matangnya. Araso, araso. Baiklah, aku bantuin Jimin dulu." sembari pergi ke dapur. J-Hope yang kesakitan lantas masuk ke dalam untuk mengompres kepalanya, sembari menyimpan payung tersebut di sudut pintu kolam renang. Malam pun tiba. Mereka masing-masing menyiapkan makanan yang akan disajikan di halaman belakang. Teh membawa sosis dan sapi bakar, Jimin membawa pemanggang dan kompor, dan J-Hope menyiapkan baku-baku kecil dan alas makannya. Setelah J-Hope selesai membereskan baku-baku dan alasnya, J-Hope lalu pergi ke dapur membawa makanan yang sudah dimasak sedari tadi. Karena Jimin dan Teh sudah berada di halaman belakang, tinggal J-Hope sendiri yang berada di dapur. Pada saat J-Hope akan kembali ke halaman rumah dengan membawa makanan, tiba-tiba payung merah terbang melintasinya seperti tertiup angin. Entah dari mana tiupannya, namun payung tersebut terbang sampai keluar rumah menuju halaman belakang. J-Hope yang melihat itu sontak terkaget. Begitu juga dengan Teh dan Jimin yang sedang membakar sosis dibuat terkaget dengan munculnya payung merah tersebut terbang ke arah mereka. Jimin dan Teh lantas mendekat satu sama lain. J-Hope lalu berlari menghampiri Teh dan Jimin. Mereka bertiga lantas dibuat merinding melihat payung tersebut terbang ke arah mereka. Mereka bertiga saling berdiri berdempetan. Jimin lalu bilang, "Oh, payung itu? Apa itu payung kau bicarakan tadi, Teh? Ada apa dengan payung itu?" Teh yang berada di tengah-tengah mereka lalu bilang, "Iya, Jim, itu payung aneh. Aku tadi menemukannya dan setelah itu hilang." J-Hope yang ketakutan pun lalu bilang, "Hah, benar. Payung itu juga sempat jatuh ke arahku, entah dari mana. Sebenarnya itu payung siapa sih? Hyung, bagaimana kalau kita masuk saja dan kunci pintunya? Payungnya kita biarkan saja di sini." "Ah, ide bagus tuh. Ah, oke. Ayo kita masuk. Kita makannya di dalam saja. Teh, kau bawa kembali sosis dan daging sapinya. Jimin, kau bawa pemanggangnya." mereka lantas dengan terburu-buru membawa kembali barang-barang dan makanannya. Setelah mereka semua masuk ke dalam, dengan cepat Teh mengunci pintunya dan segera menuju ruang tamu. Disusul dengan Jimin yang mengunci pintu lainnya agar siapapun tidak dapat memasuki rumahnya. Mereka lalu berkumpul di ruang tamu dan dengan terpaksa harus makan malam dengan kondisi yang tidak diduga. Dengan terengah-engah, Jimin bilang, "Yah, makan malam hari ini kacau sekali. Padahal, aku ingin sekali makan malam di ruang halaman." sembari duduk lemas di kursi. Melihat J-Hope yang malah sibuk memanggang sosis dan daging sapinya, Jimin lantas mengatakan, "Hyung, apa kau masih berselera memegang itu sedang keadaan sedang seperti ini?" J-Hope yang sedang membolak-balikan daging lantas mengatakan, "Ya, ini caraku, Jim, untuk lebih tenang dalam situasi seperti ini. Dengan menyibukkan diri, aku merasa lebih tenang." Teh yang mendengar itu hanya terdiam di samping J-Hope. J-Hope pun lalu memberikan daging yang sudah matang pada Teh. Setelah semua makanan matang, mereka akhirnya melanjutkan makan malamnya dan mencoba melupakan kejadian tadi. Setelah selesai makan malam, mereka bertiga berinisiatif tidur bersama dalam satu kamar. Jimin lalu menyarankan untuk tidur di kamar J-Hope, namun J-Hope menolak karena tidak mau kamarnya diacak-acak. Teh lalu menyarankan untuk tidur di kamar Jimin, namun Jimin pun menolak karena ada barang berharga yang tidak boleh orang lain sentuh. J-Hope lalu menyarankan tidur di kamar Teh, namun Teh juga menolak karena Teh baru membeli kasur baru. Dia khawatir kasurnya rusak karena menahan beban lebih berat.